Dia mengatakan pelaksanaan balapan mobil listrik Formula E itu tidak menggunakan anggaran dari daerah atau APBD. Katanya murni dari sponsor. Ini belgedes gak karu-karuan. Kalau Anies akan turun tahta tahun 2022, sedangkan pilkada serentak akan dilaksanakan nanti tahun 2024, artinya Anies mewariskan barang busuk kepada penggantinya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kembali saya harus membuat opini terkait dengan silang sengkarut pelaksanaan Formula E. Ini balap mobil listrik yang dipaksakan oleh Pemprov DKI Jakarta harus diadakan. Ini menjadi polemik yang luar biasa tajam dan sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra. Tapi kelihatannya Pemprov DKI bergeming, tidak terpengaruh, terus jalan terus, tidak terganggu, tidak terpengaruh, tidak mau menerima masukan, dan mereka kokoh, terutama Gubernur DKI Jakarta, tidak mau menerima masukan. Mereka rela merusak sekian puluh tanaman di Monas demi nafsu untuk menciptakan sirkuit yang mungkin hanya dipakai sekali, dua kali, tiga kali. Ini sangat mubazir. Persiapan sirkuit itu berapa miliar. Nah, Formula E sendiri nyata-nyata sudah menghabiskan dana 560 miliar. Ini uang APBD Provinsi DKI Jakarta. Dan sekarang interpelasi sedang digulirkan oleh dua fraksi, PDIP maupun fraksi PSI. Namun dalam kenyataannya secara menyedihkan ini tidak mendapatkan dukungan. Bahkan kemarin saat sidang interpelasi 7 fraksi tidak hadir, sehingga jauh dari kata quorum, batal lagi. Sudah kita duga karena 7 fraksi yang lain ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tunduk dan patuh kepada Yang Mulia Gubernur DKI Jakarta. Ini kenyataan yang menyedihkan, wakil rakyat yang telah melacurkan diri. Wakil rakyat yang tidak mau mendengar amanah yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Memalukan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, beberapa hari yang lalu Anies Baswedan kembali membual dan menciptakan narasi yang mungkin yang dikatakan bohong atau apa, saya tidak tahu. Dia mengatakan pelaksanaan balapan mobil listrik Formula E itu tidak menggunakan anggaran dari daerah atau APBD. Katanya murni dari sponsor. Ini belgedes gak karu-karuan. Yang jelas uang 560 itu uang APBD. Nah, ini kan rodok ngawur ya, agak gak karu-karuan. Anies ini sedang membual atau sedang berhalu atau berangan-angan. Kalau ke depan saya tidak tahu seperti apa. Buktinya pernyataan Anies dibantah oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy. Yang dikatakan Anies jangan mengada-ada, pelaksanaan Formula E masih menggunakan APBD. Nah, siapa yang berbohong?
Memalukan. Nah, yang lebih memalukannya adalah sikap dari sebagian besar DPRD, terutama yang 7 fraksi tadi. Tidak terpengaruh dengan omong kosong dari Gubernur DKI. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu apakah tahun depan Formula E tetap dipaksakan diadakan, dan ini membuat saya agak bingung bagaimana seorang kepala daerah begitu memaksakan kehendak. Padahal Anies sendiri sudah harus berakhir jabatan itu tahun 2022. Awalnya dikatakan Jakarta akan mendapatkan privilege pelaksanaan ajang balap mobil listrik Formula E 5 kali berturut-turut atau 5 tahun. Ternyata hanya 3 tahun katanya. Berubah-berubah. Di Kanada komitmen fee hanya sekian juta. Di Amerika Serikat bahkan tidak ada pembayaran komitmen fee. Lah kok Jakarta harus membayar komitmen fee yang kira-kira totalnya sebesar 2,3 triliun ya. Heran saya. Betapa rendahnya Jakarta di mata manajemen Formula E sehingga dipalak, dipajekin begitu gede, manut saja. Tidak ada bargaining apa-apa sebagai negara yang berdaulat. Dibodoh-bodohin oleh manajemen Formula E kok mau saja. Yang kota-kota lain tidak perlu membayar. Jakarta membayar, yang sudah dibayar 560. Nah, yang berikutnya nggak tahu berapa kali yang harus membayar, berapa ratus miliar lagi. Apakah ini dari sponsor atau tidak? Kita tunggu saja. Tapi yang jelas, kalau Anies akan turun tahta tahun 2022, sedangkan pilkada serentak akan dilaksanakan nanti tahun 2024, artinya Anies mewariskan barang busuk kepada penggantinya. Otomatis penggantinya nanti harus menanggung pembayaran itu. Ini menurut saya tidak dilihat secara jernih oleh partai-partai yang mendukung Anies. Saya ingin mengingatkan Anda, 7 partai yang menurut saya kurang amanah. Tolong dicatat baik-baik. Yang pertama, Partai Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, PKB, P3. Inilah partai-partai yang menurut saya di Provinsi DKI Jakarta tidak amanah dan mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat. Mereka ini oportunis, tidak mau melihat secara jernih betapa beban rakyat Jakarta akan berat dan dampaknya terhadap ekonomi saya tidak yakin. Pemprov DKI Jakarta dengan lucu dan super bodoh memperbandingkan antara pelaksanaan Formula E dengan pelaksanaan Asian Games tahun 2018. Ya beda, sangat jauh berbeda, kayak bumi sama langit. Anies juga memperbandingkan antara Formula E dengan sirkuit Mandalika MotoGP. Aduh, ya berbeda kelasnya. MotoGP kalau 1 sampai 100, ini kelasnya 99 sampai 100, ini masih di bawah 5, itu jauh sekali perbandingannya. Perbandingan yang tidak sebanding. Jadi Pemda DKI Jakarta ini sedang mencoba menyiasati dan menyesatkan rakyat. Memperbandingkan sesuatu yang bukan apple to apple dan sesuatu yang tidak sebanding. Sirkuit Mandalika itu akan menjadi sirkuit selamanya, dan itu mempunyai efek atau dampak pariwisata yang luar biasa karena dibangun di pusat pengembangan pariwisata di daerah Mandalika. Berbeda sekali dengan di Monas, coba. Aneh ben ajaib, perbandingannya membuat kita bodoh, membuat kita jadi, aduh, saya tidak tahu harus berbicara apa lagi. Yang jelas, Anies sedang membual.
Kalau DPRD DKI Jakarta tidak bisa membantah dengan jernih yang dikatakan Anies bahwa pelaksanaan Formula E tidak menggunakan APBD. Nah, yang benar yang mana? Lalu uang yang kemarin 1,5 triliun lebih uang siapa? Ini menjadi pertanyaan dan kita seolah-olah dibodoh-bodohin sama pemerintah. Kita itu yang mempunyai pemerintahan, yang mempunyai hak berdaulat itu rakyat loh. Yang mendudukkan mereka di situ termasuk gubernur itu adalah rakyat. Lah kok bisa orang yang sudah memberikan kenyamanan, kemewahan buat gubernur, buat anggota DPRD, kok masih mereka mau membodoh-bodohi rakyat? Jadi ini suatu refleksi saya kepada diri sendiri bahwa hati-hati nanti kalau kita memilih pemimpin atau memilih partai. Banyak pemimpin yang oportunis, pragmatis, banyak pemimpin yang tidak hendak menunaikan janji kampanyenya, banyak anggota dewan yang pragmatis, oportunis, dan banyak kedua kelompok ini yang pembohong juga. Saya tidak tahu, mudah-mudahan opini saya ini bisa didengarkan oleh warga Jakarta dan warga masyarakat Indonesia supaya hati-hati memilih pemimpin dan memilih wakil rakyat. Sahabat Indonesia, ada anekdot yang mungkin Anda semua sudah mendengarkan. Apa perbedaan antara pilkada dan pilkab? Nah, kalau pilkab, kalau lupa jadi. Tapi kalau pilkada, kalau jadi lupa. Lupa terhadap janjinya, lupa bahwa dia ditempatkan oleh rakyat, lupa bahwa rakyat itu atasannya, rakyat itu bukan gedibalnya atau anak buah dari pemimpin atau anggota dewan. Mindset ini harus kita tanamkan pada kita semuanya sehingga kita mempunyai hak untuk mengawasi dan memberikan opini atas kelakuan para wakil rakyat maupun kelakuan para pemimpin. Kita tidak boleh lagi memberikan cek kosong kepada para pemimpin, kepala daerah, ataupun anggota dewan. Yang terjadi ya seperti di Jakarta ini. Anggota dewan yang sudah kita percaya menjadi wakil kita di sana ternyata melacurkan diri juga, berselingkuh dengan eksekutif. Sudahlah, memalukan. Sahabat Indonesia, ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan nasib interpelasi Formula E yang digulirkan PDIP dan PSI? Saya mengatakan bahwa harus realistis bahwa itu tidak akan terjadi karena sudah diboikot. Kuantitasnya hanya 32 orang, bandingkan dengan jumlah anggota dewan yang 108, pasti akan kalah. Tapi menurut saya interpelasi itu penting untuk menunjukkan bahwa ada wakil rakyat yang masih bersuara untuk membela kepentingan rakyat. Ada political value yang penting yang sedang dilaksanakan oleh PDIP dan PSI. Ini pesan moral yang sangat kuat dari kegiatan interpelasi kemarin. Masalah hasilnya kita harus realistis. Karena apa? Kenyataannya 7 partai yang tadi saya sebut itu sudah berselingkuh dengan eksekutif sehingga ya apa boleh buat. Sahabat Indonesia, sebelum mengakhiri opini saya kembali akan mengingatkan kepada Anda 7 partai di DPRD DKI Jakarta yang mendukung Formula E dan mengebiri proses interpelasi. Padahal proses interpelasi itu kan hanya hak bertanya anggota dewan. Kok takut banget ya? Kalau tidak ada masalah, tidak ada salah, kenapa takut ditanya anggota dewan? Apakah interpelasi akan menjadi liar kemana-mana, menjadi hak bertanya dan sebagainya? Kalau dia benar, hadapi saja interpelasi. Tapi karena mereka ini mentalnya pecundang, tidak berani. Nah, seperti janji saya, terakhir saya akan menyampaikan kepada Anda 7 partai
yang memboikot interpelasi Formula E di DKI Jakarta. Partai Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, PKB, P3. Itu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan Anda. Mari kita hukum mereka pada waktunya nanti. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda mendengarkan opini saya. Saya berharap Anda selalu sehat. Tapi salah satu cara untuk menuju sehat adalah dengan tetap menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.